Everything's gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Begitu kata Mary Lou Johnson kepada ketiga anaknya setiap kali cobaan hidup datang menerpa. Ketika suaminya didiagnosa menderita leukemia, dengan tabah Mary Lou setia merawat dan menemaninya menjalani pengobatan hingga pria itu meninggal pada 2001. Ketiga anaknya yang masih kecil menangis ditinggal sang ayah. Namun Mary Lou berkata, "Everything's gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja." Dengan kepala tegak, wanita itu mengambil alih kendali rumah tangga, bekerja siang malam demi menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mary Lou beruntung, dia punya tetangga sekaligus teman yang baik, Scott Blanchard namanya. Sejak suaminya sakit, pria itu kerap membantu Mary Lou belanja ke supermarket dan mengantar jemput anak-anaknya beraktivitas selagi Mary Lou mengurus suaminya. 5 tahun setelah suami Mary Lou meninggal, Scott mengenalkan wanita itu pada ayahnya, Roger Blanchard. Roger seorang insinyur dan duda milioner. Sebelum pensiun, dia adalah pengusaha yang memproduksi peralatan bagi NASA. Kini Roger tinggal menikmati masa tuanya dengan nyaman. Tidak perlu lagi memikirkan uang. Pria itu tinggal di rumah mirip istana kecil lengkap dengan pekarangan luas dan kolam renang. Mary Lou dan Roger punya beberapa kesamaan. Dulu hidup mereka tidak seperti sekarang. Mary Lou berasal dari keluarga sederhana di Filipina dan ketika menikah dengan pria Amerika dan tinggal di Michigan, USA, kehidupannya membaik. Roger seorang yang gigih dan dengan kerja keras akhirnya mencapai sukses besar sebagai pengusaha. Keduanya sama-sama pernah ditinggal pasangan. Mary Lou ditinggal mati sang suami sedangkan Roger ditinggal cerai oleh 2 istrinya. Namun tragedi terbesar dalam hidup Roger ketika anaknya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Meski hidup mapan, Roger rapuh. Kegetiran tersimpan di dirinya karena kegagalan berumah tangga dan kehilangan seorang anak yang dicintainya. Untuk menghalau kesedihan, Roger kerap menenggak alkohol. Dan demikianlah perkenalan Roger dan Mary Lou sangat berkesan, terutama bagi Roger. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Meski usia mereka berbeda jauh, Roger di awal 70 dan Mary Lou 50, tampaknya tidak masalah. Roger mencurahkan perhatian pada Mary Lou, mengajaknya dinner, jalan-jalan, dan tak lupa mengenal lebih dekat ketiga anak laki-lakinya. Ketika keduanya resmi berpacaran, Roger mengajak Mary Lou tinggal bersamanya di istana kecil miliknya di Washington Township, Michigan. Mary Lou menolak. Namun Roger pantang mundur. Pria itu terus-menerus membujuk hingga setahun kemudian Mary Lou luluh dan bersama ketiga anaknya pindah ke rumah Roger. Tidak sekalipun Mary Lou dan ketiga anaknya menyangka hidup mereka bisa berubah begitu cepat. Dulu tinggal di apartemen sempit, kini bisa menempati istana seluas 900 meter persegi dilengkapi perabotan mewah. Roger yang dikenal pemurah melimpahi Mary Lou dan anak-anaknya dengan hadiah-hadiah mahal dan liburan ke tempat-tempat menarik. Mary Lou mendapat mobil mewah, demikian pula ketika seorang anak Mary Lou berulang tahun ke-16, Roger membelikannya mobil baru. Sang milioner juga menggaji seorang housekeeper untuk membantu Mary Lou mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pria itu juga memakai jasa David Wright, seorang tukang langganannya untuk melakukan renovasi dan memperbaiki jika ada kerusakan di rumahnya. Sekilas kehidupan Mary Lou tampak menyenangkan, bukan? Namun kenyataannya tidak seperti itu, dan semuanya bersumber dari anak-anak Roger dari mantan istri pertama. Awalnya kehadiran Mary Lou tidak jadi problem buat anak-anak Roger. Mereka malah senang sekarang ayah mereka tidak kesepian dan ada wanita yang mengurusnya. Namun lambat laun timbul kecurigaan pada Mary Lou. Terlebih ketika mereka melihat Roger melimpahi Mary Lou dan ketiga anaknya dengan berbagai hadiah dan barang-barang mahal. Benarkah Mary Lou tulus mencintai ayah mereka? Atau jangan-jangan hanya cinta uangnya? Anak-anak Roger yakin Mary Lou secara perlahan namun pasti meracuni pikiran Roger, membujuk dan merayunya membelikan segala macam semata-mata untuk kepentingan Mary Lou dan ketiga anaknya. Mary Lou adalah gold digger, begitu kata mereka. Dan hal ini sangat berbahaya. Roger sudah tua dan sangat sayang pada wanita Filipina itu.
Bisa-bisa sang milioner dan hartanya jatuh dalam kekuasaan si gold digger. Lambat laun mulai terjadi friksi antara anak-anak Roger dan Mary Lou. Mereka berusaha menghambat gerak-gerik Mary Lou. Nyaris setiap hari mereka mengunjungi rumah sang ayah untuk mengawasi keadaan rumah, mengorek segala informasi dari sang ayah dan mengintai gerak-gerik Mary Lou dan ketiga anaknya. Anak-anak Roger curiga kecanduan alkohol ayah mereka semakin buruk akibat pengaruh Mary Lou. Wanita itu tentu sengaja membiarkan Roger menenggak alkohol sebanyak-banyaknya agar bisa dengan mudah menguasai dan mengendalikannya. Anak-anak Roger berusaha menasihati ayah mereka, tapi Roger membantah. "Jangan kalian atur-atur hidupku," begitu tegasnya. Puncak kemarahan anak-anak Roger adalah ketika pria itu mengajak kekasihnya Mary Lou liburan ke Las Vegas. Di sana Roger membelikan Mary Lou perhiasan mahal, termasuk seuntai kalung berlian dengan harga fantastis, 3 miliar rupiah. Anak-anak Roger sontak kebakaran jenggot. Cukup sudah, hal itu tidak bisa dibiarkan. Sepulang Roger dan Mary Lou dari liburan, anak-anak Roger minta diadakan pertemuan dengan Roger bersama pengacaranya. Dalam pertemuan itu, anak-anak Roger menyampaikan kekhawatiran mereka si gold digger Mary Lou akan menguasai harta sang ayah dan seluruh jatah warisan mereka. Dalam pertemuan itu juga ditetapkan agar Roger masuk rehab di klinik elit Betty Ford untuk mengatasi kecanduan alkoholnya. Saat itu, tudingan anak-anak Roger pada Mary Lou sangat keras dan bertubi-tubi sehingga wanita itu terserang nervous breakdown sampai-sampai perlu menelpon bantuan emergency 911. Konfrontasi antara anak-anak Roger dan Mary Lou memburuk, terlebih setelah Roger masuk rehab. Tanpa kehadiran sang ayah, anak-anaknya leluasa berbuat sesukanya. Mereka mengusir Mary Lou dan ketiga anaknya dari rumah Roger. "Kalian tidak bisa lagi tinggal di sini." Mary Lou tidak bisa berbuat apa-apa. Roger yang sedang berada di rehab tidak tahu menahu dan tidak mungkin membelanya. Mereka pun pindah. Kepada ketiga anaknya, Mary Lou berkata, "Everything's gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja." Sementara itu, Roger tidak betah tinggal di klinik rehab. Hanya seminggu dia bertahan dan memutuskan pulang. Namun betapa terkejut pria itu ketika mendapati Mary Lou dan ketiga anaknya tidak ada di rumah. Mereka telah diusir oleh anak-anak kandungnya. Roger mengamuk. Dia ingin menghubungi ponsel Mary Lou untuk menanyakan keberadaan wanita itu. Namun anak-anaknya telah menghapus nomor wanita itu dari ponselnya. Roger tidak kehabisan akal. Dia segera menghubungi teman-teman Mary Lou dan menanyakan keberadaan wanita itu yang ternyata tinggal di sebuah motel murah. Roger mohon agar kekasihnya dan ketiga anaknya pulang kembali tinggal bersamanya. Setelah berkali-kali dibujuk, Mary Lou pun setuju. Kembalinya Mary Lou membuat anak-anak Roger geram. Rencana mereka menyingkirkan Mary Lou gagal. Lebih parahnya, ayah mereka kini mendiamkan mereka, menolak bicara karena marah besar atas perilaku mereka yang semena-mena mengusir Mary Lou dan ketiga anaknya. Tapi anak-anak Roger tidak mundur. Mereka kembali merancang cara untuk menyingkirkan Mary Lou. Kali ini mereka sengaja membuat laporan pada polisi dan pengadilan atas nama Roger bahwa Roger mengajukan restraining order pada Mary Lou. Wanita itu dilarang mendekati Roger sebab dianggap bisa membahayakan keselamatan Roger. Namun pengadilan menolak pengajuan restraining order itu. Anak-anak Roger kecewa. Usaha mereka menyingkirkan si gold digger lagi-lagi gagal. Hingga suatu hari, sepertinya keinginan mereka terkabul ketika Mary Lou lenyap begitu saja. Wanita itu tidak pernah pulang lagi ke istana kecil milik Roger. Hari itu di musim panas 14 Juni 2007. Di mana Mary Lou? Roger dan ketiga anak Mary Lou mencari-cari. Scott, anak Roger yang dulu mengenalkan ayahnya pada Mary Lou, juga ikut mencari. Dia satu-satunya anak Roger yang tidak membenci Mary Lou. Mereka berusaha menghubungi ponsel Mary Lou tapi tidak ada jawaban. Mereka melihat tas Mary Lou juga tidak ada di tempat biasa. Mereka lalu menghubungi beberapa hotel dan maskapai penerbangan menanyakan kalau Mary Lou berada di sana dan mendadak pulang ke Filipina. Tapi semuanya nihil.
Pada 15 Juni, Roger melapor ke polisi. Kekasihnya, Mary Lou, hilang. Polisi datang ke rumah menanyai Roger dan ketiga anak Mary Lou, juga seorang housekeeper. "Apakah mungkin kalian bertengkar sehingga Mary Lou kabur?" tanya polisi yang segera dijawab tidak oleh Roger. Anak-anak Mary Lou juga mengatakan ibunya tidak pernah bertingkah seperti itu, pergi tanpa memberitahu siapapun. Ketika polisi memeriksa rumah Roger, mereka mendapat informasi kalung berlian Mary Lou hilang. Apakah mungkin terjadi perampokan? Palingan juga si gold digger kabur membawa kalung berliannya, begitu kata anak-anak Roger. Polisi heran melihat sikap anak-anak kandung Roger. Mereka tampak tidak peduli dengan hilangnya Mary Lou. Kecurigaan polisi segera tertuju pada mereka sebab menurut informasi, mereka membenci Mary Lou. Kerap terjadi konfrontasi antara mereka dan Mary Lou, bahkan laporannya sampai ke polisi dan pengadilan. Polisi pun menguntit pergerakan anak-anak Roger berharap menemukan hal yang bisa menghubungkan mereka dengan hilangnya Mary Lou. Tapi nihil. Polisi mencoba mencari di sekeliling kota, juga menghubungi teman-teman Mary Lou, namun tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Ketika polisi menghubungi keluarga Mary Lou di Filipina, kalau wanita itu pulang ke Filipina tanpa pamit kepada Roger dan anak-anaknya, hasilnya juga nihil. Mary Lou tidak ada di sana. Lalu kemana Mary Lou? Sehari-hari David Wright bekerja sebagai tukang. Dia bisa merenovasi rumah, memperbaiki pipa air ledeng, dan memperbaiki segala macam kerusakan. Dia kenal baik dengan Roger Blanchard, si milioner. Roger sering menyewa jasanya melakukan renovasi dan perbaikan di rumahnya yang besar dan megah. Roger adalah pria pemurah. Semua orang tahu itu, termasuk David, dan David juga tahu sebagai mantan pengusaha sukses, Roger suka dengan orang-orang yang rajin, pekerja keras, kreatif, dan gigih. Sebab itulah David menampilkan diri sebagai sosok seperti itu di hadapan Roger. Dan tentu saja Roger suka padanya. Suatu hari David berkata, "Aku bercita-cita ingin mengembangkan usahaku sebagai tukang profesional. Hanya saja aku terkendala modal." Roger suka dengan keinginan David untuk maju. Dia memberi pria itu pinjaman modal 700 juta rupiah. "Aku yakin usahamu akan sukses dan kau bisa mencicil pinjaman itu," kata Roger kepada David. David senang luar biasa. Triknya meluluhkan hati Roger berhasil. Dan untuk apa uang 700 juta itu? Benarkah untuk modal usaha? Persetan dengan modal usaha, persetan dengan kerja keras, kegigihan, dan bla bla bla. David memakai uang 700 juta rupiah itu untuk bersenang-senang di bar, bermain sana-sini dengan cewek-cewek, menampilkan diri sebagai Casanova yang punya dompet tebal. Betapa enak jadi orang kaya, betapa enak mendapatkan uang dengan cara mudah, begitu pikir David. Tampaknya pria itu lupa bahwa pinjaman itu harus dikembalikan. Mungkin dia terlalu percaya diri semuanya akan bisa beres dengan sendirinya. Namun nyatanya, dia gagal mencicil pinjaman itu kepada Roger. Jika Roger meminta, David berkelit macam-macam. Pria itu bahkan nekat mencoba meminjam 700 juta rupiah lagi kepada Roger. Tentu saja Roger menolak. Sang milioner menegaskan karena David tidak bisa melunasi pinjamannya, maka David harus membayar dengan jasa tukangnya. Hal itu berarti setiap ada tugas renovasi dan kerusakan di rumah Roger, maka David harus mengerjakannya secara gratis. Seperti saat itu, 14 Juni 2007. Jacuzzi di rumah Roger rusak. David dengan kesal datang untuk memperbaiki. Dia harus mengerjakan perbaikan itu dengan gratis. Namun David adalah David. Dia tidak mau rugi. Dia merasa masih bisa menipu Roger lewat pembelian suku cadang jacuzzi. David yakin Roger tentu akan membayar suku cadang berapapun harganya. Si tukang itu pun bergegas ke toko membeli suku cadang jacuzzi. Kepada kasir, dia minta dibuatkan bukti pembayaran dengan harga yang sudah di markup menjadi 30 juta rupiah. David puas. Dia bergegas kembali ke rumah Roger. Di pekarangan rumah dia bertemu Mary Lou. "Aku ingin bertemu Roger," katanya. Tapi Mary Lou bilang Roger sedang sakit di kamar dan tidak bisa diganggu. Terpaksa David menagih biaya suku cadang itu kepada Mary Lou. Ketika melihat tagihannya 30 juta rupiah, Mary Lou terkejut. "Mengapa mahal sekali?"
Wanita itu keberatan dan minta David membatalkan saja perbaikan. David protes. Dia mendesak Mary Lou untuk mengganti uang itu saat itu juga. Namun Mary Lou yang curiga David mau coba-coba menipu Roger tetap menolak. David kalap. Tidak bisa lagi menahan amarah. Mary Lou telah jadi penghalang baginya untuk menipu Roger. Dia serang Mary Lou. Dia tikam wanita itu hingga tewas dan menyeretnya ke dalam trailer mobilnya. Tidak seorang pun melihat dan mendengar aksi itu sebab rumah itu luas dan hanya ada Roger di dalam kamar. Kemudian David bergegas masuk ke rumah mengambil tas Mary Lou serta ponsel dan perhiasannya termasuk kalung berlian seharga 3 miliar rupiah. Dengan selang air, pria itu lalu membersihkan ceceran darah Mary Lou di pekarangan. Usai membereskan semuanya, dia segera membawa jasad Mary Lou ke properti milik keluarganya tidak jauh dari sebuah danau. Di sana dia kuburkan jasad Mary Lou dan membuang tas dan ponsel wanita itu ke danau. Namun David ketakutan. Bagaimana jika nanti polisi mencurigainya dan mengerahkan anjing pelacak? Jasad Mary Lou tentu dengan gampang terendus. Sebab itulah beberapa hari kemudian pria itu memutuskan membuang jasad Mary Lou ke danau Cass. Tugasnya beres. Sementara itu, polisi menerima informasi dari housekeeper Roger untuk menanyai David Wright, seorang tukang yang sering bekerja di rumah Roger. Polisi pun menemui David dan menanyai pria itu perihal hilangnya Mary Lou. Aku terakhir bertemu dengannya pada tanggal 14 Juni, sekitar pukul 2 siang, kata David. Menurutnya saat itu Mary Lou akan pergi dengan mobilnya. Wanita itu berpesan jika David memerlukan sesuatu agar menghubungi ponselnya. David mengaku dia sempat menghubungi ponsel Mary Lou 1 kali, namun tidak ada jawaban. Polisi kini tahu David adalah orang terakhir yang melihat Mary Lou dalam kondisi hidup, dan mereka harus melakukan cross-check terhadap pengakuan David. Tanpa setahu David, polisi pun memeriksa rekor ponselnya. Dan ternyata David berbohong. Dia tidak hanya sekali menghubungi ponsel Mary Lou, tapi beberapa kali. Mengapa David berbohong? Polisi curiga, terlebih lagi pada hari hilangnya Mary Lou, sinyal ponsel David menunjukkan pria itu berada di kawasan Danau Cass. Mengapa dia ada di danau? Polisi lalu membuntuti David. Pria itu mendatangi tempat cuci mobil. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak mencuci mobil, melainkan hanya membuang sebuah kantong plastik sampah di sana. Setelah David pergi, polisi buru-buru mengambil kantong plastik sampah itu. Dan di dalamnya, mereka temukan bercak darah. Polisi yakin darah itu milik Mary Lou. Namun, hasil pemeriksaan lab kemudian menunjukkan darah itu bukan darah manusia, melainkan darah hewan. Wah, perkiraan polisi meleset. Mereka gagal meringkus David. Mau tidak mau mereka harus bekerja lagi menemukan bukti keterlibatan David dalam kasus hilangnya Mary Lou. Tapi polisi beruntung, pada saat yang sama David melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga dia di-stop polisi lalu lintas. Mobil dan dirinya digeledah, dan ditemukanlah berlian-berlian yang disimpan di dalam botol obat. Itu berlian milik mantan istriku, kata David. Berita penemuan berlian itu sampai kepada polisi yang tengah menangani kasus Mary Lou. Mereka lalu membandingkan berlian itu dengan foto kalung berlian yang dikenakan Mary Lou. Polisi yakin itu adalah berlian milik Mary Lou. David segera diringkus. Dia tampak gugup dan mengadu pada ibunya lewat telepon. Sang ibu hanya bisa menasihati, "David, kau harus berkata jujur pada polisi." Dan pria itu pun mengakui perbuatannya. Mary Lou menolak membayar biaya suku cadang jacuzzi yang sudah kubeli. Kami kemudian bertengkar dan aku berniat menculiknya untuk meminta tebusan pada Roger. Namun dia meronta-ronta sehingga tidak sengaja aku menikamnya dengan pisau. David membela diri. Pria itu mengaku sempat mampir di pom bensin sebelum menguburkan jasad Mary Lou. Namun karena takut ketahuan, dia akhirnya membuang jasad Mary Lou ke Danau Cass. Untuk mengelabui anjing pelacak polisi, dia menanam bangkai tupai di bekas kuburan Mary Lou. Kantong plastik sampah yang dibuangnya di tempat cuci mobil tadinya adalah tempat bangkai tupai. Sebab itulah saat dites oleh lab, darah yang ditemukan di kantong plastik itu adalah darah hewan. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV pom bensin yang disinggahi David dan mereka melihat David mengenakan kaos dengan bercak darah di bagian perut. Untuk menemukan jasad Mary Lou, polisi mengerahkan tim penyelam di Danau Cass. Jasad wanita malang itu ditemukan di dasar danau terbungkus selimut dan diberi pemberat batako.
Polisi juga berhasil menemukan tas Mary Lou yang dibuang ke danau. Di dalamnya polisi menemukan kalung tanpa berlian, sebab semua berliannya telah dipreteli David dan disimpan di botol obat. Kebohongan David kembali terbongkar. Tadinya dia mengaku kepada polisi tidak sengaja menikam Mary Lou, namun hasil otopsi menunjukkan Mary Lou ditikam 6 kali. Kalau tidak sengaja, mengapa David menikam hingga 6 kali? David memang pendusta besar. Pada akhirnya, penyidikan polisi berhasil mengungkap 2 fakta. Fakta pertama, pelaku pembunuhan Mary Lou adalah si tukang David Wright. Pada Juni 2008, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup padanya tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Fakta kedua, Mary Lou adalah wanita baik dan jujur seperti kata tetangga dan teman-temannya. Mary Lou bukan gold digger seperti yang dituduhkan anak-anak Roger selama ini. Selama ini Roger lah yang suka memberikan hadiah-hadiah kepada Mary Lou tanpa diminta. Housekeeper juga mengatakan Mary Lou tidak pernah menjerumuskan Roger ke dalam alkohol. Sebaliknya wanita itu berusaha agar Roger menghentikan kebiasaan buruknya itu dengan cara menyembunyikan botol minuman dan bahkan membuangnya. Sungguh malang, pada akhirnya nyawa Mary Lou harus melayang sebab dia berusaha melindungi Roger dari aksi tipu-tipu David Wright si tukang yang keji. Entah apa yang dirasakan anak-anak Roger. Mungkinkah mereka menyesal atas tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan selama ini kepada Mary Lou? Ataukah mereka diam-diam senang sebab wanita yang selama ini berusaha keras mereka singkirkan telah pergi selamanya? Yang pasti, pihak yang paling kehilangan adalah Roger dan ketiga anak Mary Lou. Kini saat cobaan hidup mendatangi ketiga anak itu, tidak ada lagi yang menguatkan mereka dengan kalimat "Everything's gonna be alright." Semuanya akan baik-baik saja. Sungguh tragis, Mary Lou telah pergi selamanya lewat cara yang tidak baik-baik saja. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.